Dalam mulut ular besar, aku mendapatkan sebuah firasat buruk. Halo Sobat Salam Dunia, ketemu lagi bersama saya yang selalu setia menceritakan dari kisah Mahabharata. Di episode sebelumnya, Raja Destrarastra mengutus Widura agar pergi ke Indraprastha untuk mengundang Pancali beserta para Pandawa datang ke Hastinapura. Hal ini Raja lakukan sebagai bentuk penghormatan pada Yudhistira dan juga penyambutan bagi Pancali. Widura menyampaikan langsung undangan ini pada para Pandawa. Namun sebagai paman, ia menyarankan agar para Pandawa jangan menerima undangan tersebut karena Widura khawatir jika ini hanyalah jebakan dari Sangkuni. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita sama-sama regepkan dan kita mulai pada alur Mahabharata episode 145. Dengan pedenya, Bima menyarankan agar para Pandawa pergi ke Hastinapura dan jika ada yang berani macam-macam maka ia akan ngabogem dengan gadanya. Sadewa berkata jika bermain dadu maka mereka tak akan bisa gunakan otot. Lalu Arjuna mengatakan agar mereka tak usah pergi karena Widura sudah menyarankan agar jangan menerima undangannya. Namun Yudhistira berkata jika seorang raja tak boleh menolak sebuah pertarungan atau ritual. Widura mengatakan agar Yudhistira membuat alasan sibuk sehingga tak bisa hadir. Yudhistira menjawab bahwa ia akan tetap datang karena Destrarastra bagaikan ayah baginya dan undangannya merupakan sebuah perintah baginya. Lalu bagaimana kita akan menghadapinya? Pancali berkata jika mereka belum tahu rencana dari Sangkuni sehingga mereka tak bisa mempersiapkan cara menghadapinya. Yudhistira berkata jika Sangkuni ingin semua kekayaan Indraprastha maka ia akan menyerahkannya. Bima tidak setuju atas perkataan Yudhistira jika harus menyerahkan kerajaan yang mereka bangun dengan kerja keras. Ini bukan hal sederhana, Kak. Yudhistira berkata jika tak seorang pun yang punya hak atas semua kekayaan ini. Mereka lahir di hutan dan saat ini menguasai Indraprastha. Namun di masa depan mereka belum tentu menguasai kerajaan itu. Harta bukanlah segalanya, namun harga diri adalah modal utama bagi mereka. Pancali berkata jika ini bukanlah tentang kerajaan. Ia merasa takut jika menerima tantangan untuk melindungi harga diri maka mereka akan kehilangan yang lain. Dan jika melindungi yang lain maka mereka akan kehilangan semua yang mereka punya. Kalau kita melindungi hal yang lain, Pancali. Yudhistira berkata jika mereka melindungi yang lain maka mereka akan mendapatkan semuanya. Meski harus kehilangan kerajaan ini maka mereka akan bangun kerajaan yang lain. Namun Yudhistira tak bisa menolak perintah dari Destrarastra. Yudhistira berkata pada Widura bahwa ia pasti akan datang ke Hastinapura dan jika Destrarastra memintanya main dadu maka Yudhistira pun pasti akan ikut main dadu. Keesokan harinya para Pandawa pun sudah tiba di Hastinapura. Duryudana yang melihat kedatangan rombongan mulai berkata jika kedatangannya para Pandawa bersama harga dirinya hanya untuk ia hancurkan. Sangkuni mulai tertawa lalu mengajak Duryudana untuk menyambut kedatangan para Pandawa. Sangkuni menyarankan agar Duryudana memberi salam sambutan yang hangat pada Raja Yudhistira yang berkuasa untuk terakhir kalinya. Beri salam kepadanya terakhir kalinya. Para Pandawa mulai melangkah ke hadapan para petinggi kerajaan Hastinapura. Destrarastra mengatakan jika tradisi untuk raja yang berkuasa adalah menanyakan apa keinginannya dulu. Lalu ia menanyakan terkait keinginan Yudhistira. Yudhistira berkata jika keinginannya saat ini adalah agar Destrarastra melupakan bahwa Yudhistira adalah raja yang berkuasa dan ia minta izin untuk meminta doa pada Destrarastra. Raja yang berkuasa tidak pernah meminta doa. Destrarastra menolak keinginan Yudhistira karena bagaimanapun posisinya tidak lebih penting daripada raja yang berkuasa. Selama 500 tahun ini tak pernah ada yang mampu mendapat gelar raja berkuasa selain Yudhistira. Dan Destrarastra merasa sangat bangga atas prestasi yang Yudhistira raih. Aku merasa sangat bangga sekali padamu, Nak. Duryudana mulai maju dan pura-pura memberi hormat dengan menyentuh kaki Yudhistira, padahal aslinya merepan alias ngajak gelut.
Setelah itu Duryudana menghadap Pancali dan seketika ia teringat semua perlakuan di Indraprastha yang ia terima. Duryudana mulai berkata sinis, namun Sangkuni berkata agar para tamu segera masuk ke istana. Tujuannya agar Duryudana tidak keceplosan menggagalkan semua rencana mereka akibat terlalu emosi. Mari masuk. Yudhishthira mulai mengikuti Drestharashtra untuk masuk ke istana Hastinapura. Lalu Gandhari mengajak Pancali untuk memasuki kuil keluarga istana sebelum pada akhirnya memasuki istana. Para Pandawa yang sudah berada di dalam istana merasa heran atas sambutan yang sangat meriah dilakukan di Hastinapura. Nakula meminta agar semuanya waspada. Lalu Arjuna berkata agar Nakula jangan khawatir karena selama Bhisma ada di sana maka dia tak akan membiarkan hal buruk terjadi pada mereka. Para Pandawa mulai melangkah masuk, namun tiba-tiba Sadewa berhenti karena ia mendapatkan firasat yang sangat buruk. Sadewa berkata jika ia mendapat firasat buruk, hari ini di istana ini akan terjadi hal yang sangat buruk bagi mereka yang tak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Tiba-tiba tirai di depan mata mereka terbuka dan nampaklah meja yang akan digunakan untuk permainan dadu. You slept away the morning, there are things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Mesa Ceres tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Arjuna meminta Sadewa tetap tenang karena di sana ada kakek Bhisma, ada Guru Drona, ada Paman Widura, Ibu Ratu, bahkan ibu mereka ada di sana. Jika ada ketidakadilan terjadi maka mereka tak akan diam. Sadewa berkata bahwa yang ia khawatirkan adalah jika semua orang yang hadir tak mampu menghentikan ketidakadilan yang akan terjadi pada mereka. Wah, hanya akan menjadi penonton yang diam saja. Sementara Bhisma berkata pada Widura bahwa ia sangat khawatir jika Sangkuni akan berbuat licik dengan permainan dadu ini, karena mereka sama-sama tahu jika Duryudana terlihat sangat iri melihat keberhasilan para Pandawa membangun kerajaan Indraprastha. Duryudana pasti ingin merebut apa yang Pandawa miliki bagaimanapun caranya. Namun sayangnya saat ini kekuatan serta hak Bhisma sudah berkurang, jadi dia tak mungkin bisa menghentikan permainan dadu ini. Bhisma akan berusaha menghentikan siapapun yang ingin merebut Indraprastha dari para Pandawa dengan cara bicara langsung pada Duryudana. Untuk itu aku harus bicara dengan Duryudana. Sementara Duryudana berkata pada Sangkuni bahwa hari ini para Pandawa akan dibuat hancur olehnya. Dursasana menyarankan agar semua yang Pandawa miliki diambil alih termasuk kerajaan mereka. Begitukah? Sangkuni berkata jika dirinya akan membuat harga diri para Pandawa hancur dengan menjadikan mereka sebagai pelayan Kurawa. Duryudana merasa tak cukup dengan menjadikan mereka pelayan, karena Duryudana juga akan membuat Pancali menjadi pelayan para Kurawa. Pancali telah melucuti senjata mereka di Indraprastha dan kali ini Duryudana akan melucuti pakaian Pancali di depan semua orang. Akan lucuti pakaiannya. Sangkuni merasa kaget mendengarnya karena pemikiran Duryudana yang ia pikir cabul. Bersamaan dengan itu Pancali pun mulai memasuki istana Hastinapura. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang Duryudana rencanakan dengan melucuti pakaian Pancali? Jangan lupa ya, saksikan lagi kelanjutan di alur Mahabharata di episode 146. See you, bye bye, goodbye.